Yang saya banggakan para ketua DPW se-Indonesia, yang saya banggakan para ketua DPC se-Indonesia, yang saya banggakan para pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia, pimpinan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia, ketua-ketua fraksi yang saya banggakan di seluruh Indonesia. Tentu terima kasih atas kehadirannya, pada datang ke sini bayar sendiri, cari hotel sendiri. Saya tahu aspirasinya hanya satu, Bapak DPRD ini mohon diperhatikan nasibnya. Jadi DPRD ini sangat bersemangat ketika dapat kabar Bapak Presiden terpilih akan hadir. Salah satu yang membuat mereka semangat, siapa tahu nasib menjadi lebih baik. Zaman DPRD, zaman Presiden Pak SBY, DPRD ini istilahnya masih lumayan lah, ada banyak biaya transport. Namanya lumsum. Tapi sudah 7 tahun ini hilang lumsum dari peredaran. Jadi sebetulnya sudah lama mau demo, Pak. Sudah lama mau demo, tapi enggak jadi karena hakim-hakim lebih dulu demonya dibanding mereka. Jadi saya tahu ketika mereka saya undang dan sekaligus dapat kabar Bapak akan hadir, semangatnya luar biasa. Karena jadi ketika saya mengajak salah satu anggota DPRD ke rekreasi ke Thailand, melihat gajah putih, itu tiba-tiba gajah putihnya nangis. Saya cuma bilang, kok tahu ya kalau kamu DPRD, saya bilang gitu. Jadi mereka-mereka ini Bapak, mereka-mereka ini mayoritas setelah dilantik langsung menggadaikan SK. SK apa namanya itu? SK pengangkatan. Dan rata-rata mereka menggadaikan ke bank-bank yang bunganya amat sangat tinggi. Makanya saya dan beberapa teman membuat bank baru, namanya BMI, Bank Muhaimin Iskandar. Lalu baru-baru ini ada nama bank baru namanya BRI, Bank Rusdi Indonesia. Jadi mereka rata-rata tidak terlilit pinjol, tapi rata-rata terlilit bank-bank pemerintah. Jadi mohon Bapak untuk, sebetulnya di level Menteri Keuangan sudah kami diskusikan panjang dan sudah no problem. Karena pada dasarnya kami meyakini sepenuhnya kalau DPRD se-Indonesia ini lancar tugasnya, terfasilitasi aktivitasnya dengan baik, insya Allah mereka dan pemerintah daerah berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi Pak Prabowo yang saya muliakan, salah satu agenda rapat koordinasi nasional ini adalah agar legislatif, eksekutif di daerah berkontribusi seperti masa lalu, berkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dari kekuatan ekonomi daerah. Dan kita berharap cita-cita Pak Prabowo pertumbuhan ekonomi hingga 8% terwujud dalam waktu yang secepat-cepatnya. Amin. Salah satu sederhana Bapak meninjau saja Perpres nomor 33. Kalian jangan terlalu reaktif, terlalu kelihatan kalau miskin. Jadi peninjauan terhadap PP 33 yang memungkinkan tugas-tugas DPRD bisa berjalan dengan optimal karena rata-rata APBD kita juga mampu menjadi dan menyangga seluruh tugas-tugas DPRD. Jadi saya mohon betul Bapak, kehadiran Bapak ini kami menitipkan
teman-teman saya, kalau saya sih DPR RI lebih aman ya dulu. DPRD ini supaya lebih aman lagi menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, merevisi PP 33 sebagai agenda pertumbuhan ekonomi daerah. Bapak Presiden terpilih yang saya muliakan, kami 3 hari ini akan membahas berbagai agenda-agenda penting kontribusi daerah di dalam pembangunan nasional. Kami meyakini sepenuhnya kami punya kesempatan dan punya kewenangan yang sangat relevan untuk berkontribusi di dalam mendongkrak dan menggerakkan ekonomi dan pembangunan nasional. Sehingga 3 hari ini selain kita mensinergikan agenda-agenda pembangunan nasional, kita juga mensinergikan apa yang menjadi harapan kita semua. Insya Allah presiden baru, harapan baru, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Selama 3 hari ini Bapak Prabowo yang saya muliakan, teman-teman DPRD ini juga bersinergi dengan berbagai kelembagaan nasional. Kami juga minta Bappenas, minta Menteri Keuangan, minta berbagai eselon 1 yang relevan untuk kita ajak bicara sinergi antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah. Ada 3 aspek yang penting Bapak. Yang pertama, ketika Gus Dur jadi presiden, dibentuklah namanya Kementerian Otonomi Daerah. Lalu daerah muncul sebagai kekuatan baru, muncul pemimpin-pemimpin baru karena otonomi yang penuh. Pada pemerintahan Pak SBY dievaluasi. Karena apa? Karena pemimpin daerah menjadi raja-raja baru. Raja-raja baru. Tapi itu dampak negatif dari kewenangan berlebih atau kewenangan yang bagus yang diberikan kepada daerah. Lalu revisi mulai dilakukan dan kemudian mulai terjadi sentralisasi. Tapi nilai positif dari otonomi daerah itu apa? 3 hal. Yang pertama, kontribusi pertumbuhan ekonomi sangat bagus. Pertumbuhan bisa sampai 7%. Yang kedua, penyerapan anggaran sangat efektif. Yang ketiga, mereka sangat kreatif dalam membangun agenda-agenda pembangunan di level masing-masing. Ini tumbuh dengan baik 3 aspek ini. Titik lemahnya aja kadang-kadang salah prioritas, kadang-kadang muncul raja-raja baru, kadang-kadang sinergi pusat dan daerah saling bertabrakan. Lalu evaluasi itu terjadi, maka kami menyimpulkan Bapak dengan perkembangan hari ini, maka diinginkan adanya keadilan antara kewenangan pusat dan daerah dalam satu keadilan kewenangan yang berkontribusi positif di dalam proses pembangunan nasional kita. Keseimbangan ini tentu sangat terbukti karena tidak bisa di era seperti sekarang bertumbuh hanya pada pusat, apalagi hanya bertumbuh pada daerah. Disitulah sinergitas pemerintah pusat dan daerah bisa kita mulai dari legislatif. Pasca pilkada nanti Bapak, kami para kepala daerah yang terpilih dari PKB juga mohon diajak bicara untuk supaya terjadi sinergi bukan saja di legislatif tetapi juga di level eksekutif. Forum inilah yang menjadi forum penting bagi peran PKB khususnya, juga peran para politisi-politisi. Kami ingin membuktikan bahwa politisi-politisi PKB berkontribusi produktif bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Teman-teman para anggota DPRD yang saya banggakan, saya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan kita tidak mudah dan kita semua sudah tahu hasil musyawarah kerja nasional, hasil musyawarah pimpinan nasional, hasil muktamar PKB di Bali. PKB berkomitmen total mendukung dan mensukseskan kepemimpinan Pak Prabowo di dalam memimpin pembangunan nasional kita. Komitmen dukungan itu Bapak bukan sekedar verbal, tetapi itu menjadi bagian dari kewajiban.
sekaligus tanggung jawab politisi-politisi PKB menjadi bagian dari kesuksesan pembangunan nasional. Karena itu kami menegaskan, PKB tidak ingin Pak Prabowo tidak sukses, harus sukses di dalam memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Kesuksesan itu antara lain dua. Yang pertama, ekonomi tumbuh dengan sangat produktif, dimulai dari investasi. Tapi di sisi yang lain ketika pertumbuhan ekonomi belum maksimal, maka negara harus turun tangan mengatasi sementara dalam politik kesejahteraan. Kita tahu banyak program-program kesejahteraan yang bisa dimulai, jadi tidak perlu menunggu ekonomi tumbuh, tapi juga sudah dimulai kehadiran negara di dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi rakyatnya. Kita punya 9 prioritas yang salah satu yang sangat penting adalah pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan berbagai agenda-agenda yang kami sebutnya sebagai nawa utama. 9 agenda utama PKB, di dalamnya termuat berbagai prioritas yang kami harapkan insya Allah ini semua tidak beda dengan Gerindra, tidak beda dengan Pak Prabowo, satu visi untuk Indonesia maju di masa yang akan datang. Salah satu SDM yang penting adalah bagaimana agar seluruh lembaga pendidikan mendapatkan keadilan dan akses yang sama. Salah satunya pesantren kita yang masih sangat terbatas dan tertinggal. Jadi nanti kalau ada peningkatan kualitas gizi, kita ingin jangan sampai lupa pesantren yang sudah lama tidak mendapatkan perhatian secara khusus. Juga soal bagaimana kita menjaga daya tahan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan agenda-agenda lainnya termasuk menjaga dan mengatasi krisis iklim yang real dan nyata di depan kita dengan berbagai tantangan yang kita hadapi. Bapak Prabowo dan hadirin yang saya muliakan, forum ini bagi PKB adalah forum konsolidasi, koordinasi yang terus-menerus karena kami ingin bahwa seluruh DPRD tidak menjadi politisi yang pasif, tetapi proaktif menghandle dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi rakyatnya. PKB ini tidak memiliki resources seperti partai-partai besar dan memiliki dana besar, tetapi saya yakin konsistensi, istiqomah, kemampuan kita melayani berbagai keinginan kita untuk terus memfasilitasi perjuangan NU yang ada dan tumbuh. Mohon maaf Pak, saya juga mau lapor, Kiai Marzuki ini 15 tahun memperjuangkan bagaimana agar NU yang bergerak dan tumbuh di masyarakat ini terus menjadi bagian yang kontribusinya nyata bagi pembangunan. Meskipun tidak mudah, di NU itu akhir-akhir ini 20 tahun terakhir ini mendapat tantangan. Ada gerakan anti kunut, gerakan anti tahlil, gerakan anti solawat. Tapi alhamdulillah 20 tahun terakhir ini bisa teratasi. Meskipun di kota-kota besar, nggak jauh-jauh, Jakarta Selatan saja, ternyata masih banyak pimpinan-pimpinan masjid yang melarang solawat, yang melarang kunut, yang tidak memberi kesempatan kunut. Yang itu artinya bukan hanya Kiai Marzuki yang sudah 20 tahun kerja. Insya Allah kepemimpinan Pak Prabowo memberikan toleransi dan membantu terjadinya kemauan untuk berbeda pendapat, tetapi dalam keharmonisan dan saling menghargai. Itulah kontribusi kiai-kiai kita yang insya Allah sinergi bersama pemerintahan yang akan datang menghasilkan toleransi, persatuan, kedamaian, dan kesuksesan bagi pembangunan nasional di masa-masa yang akan datang. Amin. Itulah beberapa hal Pak Prabowo dan seluruh hadirin yang saya muliakan yang akan menjadi agenda rapat koordinasi nasional DPRD dan fraksi di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Prabowo, terima kasih Pak Dasko atas kehadirannya, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang hadir dari berbagai daerah. Moga-moga langkah ini memiliki makna dan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Karena kemajuan Indonesia bisa dimulai dari kebijakan dan keputusan kita. Salah satu contohnya,
concern kita kepada pendidikan. Di semua negara maju, yang sepele aja, di setiap kota-kota besar pasti ada yang namanya tempat bermain anak dengan fasilitas yang memadai. Kita tidak pernah punya kepedulian